Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mari kita selalu mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita hidayahnya, taufiknya, dan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga. Yang dengannya itu kita sampai hari ini, sampai detik ini masih berada di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan yang mungkin sebagian dari kita luput darinya kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita di hari-hari yang mulia, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan Allah beri kita taufik dan hidayahnya untuk menjalankan ibadah sampai hari ini atau insya Allah sampai akhir Ramadan nanti. Tentunya di tengah kondisi yang kita tahu semua dalam keadaan yang sulit, di mana sebagian besar kaum muslimin tidak bisa sholat di masjid terkait dengan kondisi tersebarnya wabah corona yang ada di sekitar kita. Dan tentunya meskipun dalam keadaan seperti itu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih tetap bisa kita laksanakan dan wajib juga kita laksanakan meskipun di rumah masing-masing sesuai dengan tuntunan dan syariat yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah agar Allah segera mengangkat wabah ini dari kita semua, dari kaum muslimin baik yang ada di negeri kita ataupun di seluruh dunia. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas adalah kaidah-kaidah istiqamah. Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Bagaimana kita beristiqamah? Kalimat yang sering kita dengar, kalimat yang mungkin karena masjid kita namanya adalah Masjid Al-Istiqamah sehingga kita sering mendengarnya. Di mana pada sebuah hadis ketika ada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu ahadan ghairuk. Wahai Rasul, ajarkan satu kalimat yang aku tidak akan bertanya kepada yang lain setelah ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah. Sebuah wasiat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pahala dan balasan bagi orang-orang yang beristiqamah. Mereka yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Allah akan tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun malaikat kepada mereka dan mengatakan la takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian sedih, wa abshiru bil jannah,
dan gembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya. Dan dalam surga itu ada sesuatu yang membuat kalian menjadi bergairah, menjadi menginginkan, yang selalu membuat kalian bergairah. Walakum fiha ma tad'un. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqamah, tidak akan takut, tidak akan bersedih, mereka semua adalah ashabul jannah, penghuni surga. Dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah, tetaplah pada jalan yang benar kama umir, sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba ma'aka, dan juga orang yang taubat, dan janganlah melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ma nuzzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya ashaddu wa la ashaqqu min hadhihi al-ayati alaihi walidzalika qala ashabihi hina qalu lahu laqad asra'a ilayka asy-syaybu faqala syayyabtani hudun wa akhawatuha. Ya. Ketika ayat ini turun, Ibnu Abbas menceritakan, ya, ayat ini membuat Rasul itu merasa berat. Ya. Sehingga para sahabatnya bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, betapa cepatnya engkau beruban. Ya. Faqala syayyabtani hudun wa akhawatuha. Mereka mengatakan, ya, yang telah membuatku beruban adalah surat Hud dan surat-surat semisalnya. Ya. Surat Hud yang dimaksud adalah ayat ini. Maksudnya apa? Ketika ayat ini turun, Rasul merasa berat, merasa ayat ini membuat terfikir oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beratnya perintah Allah, karena beratnya perintah untuk menjalankan istiqomah sebagaimana yang diperintahkan. Ya, karena istiqomah itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita beristiqomah dengan aturan kita yang ternyata aturan tersebut tidak sesuai dengan aturan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kalau kita berbuat semau kita sendiri itu mudah, tapi kita butuh usaha yang keras, butuh mujahadah ketika ingin mengikuti ajaran Allah dan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat-ayat di atas, ayat-ayat yang tadi menjelaskan betapa bahwa istiqomah itu besar pahalanya, besar keutamaannya. Namun, pahala yang besar itu tidak mudah untuk mendapatkannya. Pahala yang istimewa itu butuh usaha yang keras, butuh berjihad, mujahadatun nafs, sehingga ketika ayat itu turun, Rasul merasa bahwa ayat itu membuat Rasul menjadi cepat beruban. Yang dimaksud dengan istiqomah adalah menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mengatakan menafsirkan ayat tsumma istaqamu, ayat yang tadi innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Maksudnya apa istiqomah? Yaitu tidak berbuat syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan istiqomah adalah lurus pada ketaatan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan istiqomah adalah suatu derajat yang dengannya segala urusan agama menjadi sempurna dan dengannya akan didapatkan kebaikan-kebaikan dan keteraturan. Sedangkan An-Nawawi mengatakan istiqomah adalah lurus di atas ketaatan sampai wafat dalam keadaan seperti itu. Ya, yang intinya dari semua perkataan ini mengatakan bahwa istiqomah itu adalah ats-tsabat 'ala din, berpegang teguh dengan ajaran Allah dan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
tidak hanya mengatakan kami beriman, tapi berjuang agar kita tetap ya berada di atas jalan Allah dan dan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Karena kalau hanya mengatakan dengan lisan itu mudah, ya. Tapi yang sulit adalah agar kita bisa mengatakan tetap dalam keadaan tersebut. Karena sesungguhnya manusia tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan beriman tanpa diuji, sebagaimana ya Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia orang-orang mengira mereka akan ya ditinggalkan saja mengatakan beriman dan tidak diuji, ya. Menjelaskan bahwa ketika seorang beriman pasti akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara kaidah-kaidah kita agar bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis itu Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah hafizahullah taala. Yang pertama adalah istiqomah itu merupakan karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa istiqomah Allah itu akan ya memberi hidayah siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Di antaranya dalam surah An-Nisa Allah katakan wala hadainahum siratan mustaqima. Ya, dan kami akan tunjuki mereka jalan yang lurus. Dalam surah An-Nur Allah katakan laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ya. Kami telah menurunkan ayat-ayat yang bayinat, yang menjelas, yang wadih, yang jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah menghendaki siapapun yang Allah kehendaki untuk Allah beri hidayah menuju siratal mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya. Ketika istiqamah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita bersandar pada diri sendiri. Kita merasa bahwa istiqomah itu adalah usaha kita. Istiqomah itu adalah berkat ya susah payahnya kita. Tidak. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kita taufik, Allah yang memberi kita hidayah, Allah yang memudahkan kita untuk beribadah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin istiqamah, yang pertama adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya, istiqamah itu adalah pemberian dari Allah. Karena istiqamah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengajarkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang masyhur yang mudah-mudahan insya Allah kita semua sudah menghafalnya. Ya. Agar apa? Doa agar kita diberi ketetapan hati dalam agama Allah Subhanahu dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hati bisa berubah-ubah, karena hati bisa bolak-balik sebagaimana dikatakan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan Ummu Salamah. Wahai Rasul, benarkah hati bisa berbolak-balik? Rasul menjawab, "Na'am. Ma min khalqillahi min bani Adam min bashar illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Fa in sya'allahu azza wa jalla aqamahu wa in sya'a azaghahu." Naam, kata Rasul. Tidaklah satu ciptaan Allah dari kalangan manusia melainkan hati mereka itu di antara dua jari jemari Allah. Allah berkehendak, ya Allah akan beri dia istiqamah, dan jika Allah berkehendak maka Allah akan sesatkan. Ya wal a'yadu billah. Maka kita butuh yang paling pertama adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi istiqamah. Kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi istiqamah. Maka dalam salat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca surat Al-Fatihah, di mana dalam salah satu ayat surat tersebut Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Yang minimal 17 kali salat wajib kita
ucapkan, ditambah sholat sunnah maka dia bertambah lagi. Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan para ulama yang lain di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dalam ayat ini doa yang paling ampuh, doa yang mencakup ya seluruh sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini dalam setiap rakaat sholatnya. Karena kebutuhan yang besar terhadap hal tersebut. Karena kita butuh hidayah ya untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekali dua kali melaksanakan ibadah, tapi kita istiqomah terus-menerus tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah pentingnya kita berdoa dan meminta kepada Allah. Kenapa? Karena istiqomah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita ingin istiqomah, maka asas dasar yang paling utama adalah kita dengan segala kejujuran kita memohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena istiqomah adalah ya pemberian Allah dan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin istiqomah, maka berusahalah ya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kaidah yang berikutnya, hakikat dari istiqomah adalah berada di atas manhaj, ya, thariqah, metode dan jalan yang lurus. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Ibnu Rajab memberikan pernyataan ketika menjelaskan istiqamah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan al-istiqamatu hiya sulukus siratal mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wa la yasrah. Wa yashmulu dhalika fi'la at-ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batinah wa tarkil manhiyati kulliha kadzalik. Wa sarat hadhihi al-wasiyatu jami'atun li khisalid din kulliha. Ya, istiqomah itu adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan Islam yang mulia tanpa belok ya kanan ataupun kiri, dan dengan mencakup segala ketaatan baik yang zahir yang nampak ataupun yang batin, dan meninggalkan al-manhiyat, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah wasiat yang jami'ah, mencakup segala perintah ya perintah agama Islam. Maksudnya apa? Ketika tadi kita berdoa kepada Allah untuk minta istiqomah, kita berusaha istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas syariat-syariat Allah, di atas manhaj, thariqah, cara beragama yang betul, sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika menafsirkan ayat Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Apa yang dimaksud istiqamu? Ya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan humul ladzina la yusyrikuna bihi syai'a. Ya, mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan ala syahadati alla ilaha illallah. Istiqamah ya mengatakan bersaksi bahwa la ilaha illallah. Juga Qatadah ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan ya istaqamu ala taatillah. Mereka yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang dimaksud dengan istiqomah adalah berusaha menjalankan ketaatan, berusaha mengikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana inti dari istiqomah adalah istiqomahnya hati, ya. Amalan hati yang paling utama. Ya, Imam Ahmad mengatakan, meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Ya, tidaklah istiqamah tegak iman seorang hamba hingga hatinya yang istiqamah. Fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhid, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, bahwa inti dari istiqamah itu adalah istiqamahnya hati. Kenapa? Karena ketika hati itu baik, maka seluruh amalan adalah baik. Seluruh anggota badan akan menjadi baik. Itulah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah
Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya al-qalb. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ini hadisnya. Rasul mengatakan, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Dan jika hati itu buruk, maka semua jasad akan buruk. Ya. Itu hati yang dimaksud di sini bukan hati yang ada di bagian perut kita, ya. Maksudnya hati di sini hati apa? Hati itu sebuah menurut perkataan para ulama, latifah rabbani, ruhiyah rabbaniyah, ya, adalah sebuah ungkapan, ya, yang tidak bisa terlihat, anggota badan yang tidak terlihat, ya, yang dengan hati itu, ya, ketika hati itu baik, maka seluruh anggota badan akan baik, termasuk dalam istiqomah, sehingga nanti di hari kiamat orang yang akan mendapatkan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang, ya, man atallah biqalbin salim. Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Nanti di hari kiamat tidak akan berguna itu harta ataupun anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka di antara doa yang disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Allah, aku mohon kepadamu hati yang bersih, hati yang selamat. Dari apa? Dari kotoran-kotoran syirik, dari kotoran-kotoran fitnah-fitnah syubhat, ataupun fitnah-fitnah syahwat, ya, syubhat. Fitnah yang berkaitan dengan keyakinan kita, dan syahwat, fitnah yang berkaitan dengan hawa nafsu kita. Ketika hati seorang manusia baik, ya, istiqomahnya hati akan menjadi sebab istiqomahnya seorang hamba. Ya, istiqomahnya hati akan menjadikan istiqomah amal anggota badan yang lain. Tapi belum tentu ketika anggota badan istiqomah, ketika tangan, kaki, mulut baik, belum tentu hatinya baik. Inilah yang disebut dengan orang-orang munafik. Ya, maka yang utama, yang paling utama adalah kita jadikan hati kita bersih dari berbagai macam penyakit hati, syirik, bid'ah, keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, riya, ujub, bangga dengan amalan sendiri, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ya, maka intinya adalah istiqomahnya hati sebelum istiqomahnya anggota badan kita. Ya, kemudian kaidah yang lain adalah istiqomah yang dituntut adalah as-sadad, yaitu sesuai sunnah. Jika tidak mampu maka berusaha mendekati istiqomah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna dina yusrun, walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa syai'in minad duljah. Agama itu mudah dan orang yang berlebihan, ya, orang yang berbuat hulu dalam agama, dia akan kalah. Maksudnya apa? Tidak akan bermanfaat baginya amalan tersebut. Maka saddidu wa qaribu. Saddidu artinya adalah berusahalah untuk tepat dalam menjalankan sunnah, menjalankan perintah Allah sesempurna mungkin. Kalau tidak bisa qaribu, maka dekatilah istiqomah tersebut, dekatilah perbuatan yang benar tersebut. Wa abshiru, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Ya, istiqomahlah kemudian istighfir. Potongan ayat yang pertama Allah perintahkan kita untuk berbuat istiqomah. Kemudian selanjutnya Allah katakan istighfiru. Kenapa? Ya. Ada istighfar setelah istiqomah. Ya, Al-Hafidh di sini Ibnu Rajab mengatakan bahwa kenapa Allah, ya, katakan istighfiru setelah perintah istiqomah, karena Allah tahu ayat ini menjelaskan bahwa pasti seorang manusia itu akan kurang, tidak akan sempurna, ya, ketika menjalankan istiqomah. Kita ketika merealisasikan istiqomah, maka tutupilah kekurangan itu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita berusaha sempurna, namun ada yang kurang, di situ kita mohon ampun. Kita minta kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kita.
Sebagaimana hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Karena apa? Karena istiqomah itu tidak akan sempurna bagi seorang manusia, sehingga sempurnakanlah dengan apa? Dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, seorang muslim tetap akan mendapatkan pahala sempurna yang beramal dengan syarat dia berusaha sebenar-benarnya untuk as-sadat, ya, untuk menjalankan dengan baik, ya. Bukan berarti kita bersantai-santai, nggak apa-apa, nggak sempurna amalnya. Yang penting sudah berusaha. Usaha sebesar apa? Ya harus benar-benar berusaha mencari ilmu yang betul tentang ibadah, berusaha sekuat tenaga. Ibarat kita ingin memanah sebuah sasaran, ya, kita berusaha sekuat tenaga agar tepat sasaran. Kita lempar, lepas panah tersebut, ternyata setelah kita berusaha, panahnya nggak tepat sasaran. Ya, itu maksud dari as-sadat. Kita berusaha ya, agar sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi meskipun sebesar apapun usaha manusia, tetap tidak akan sempurna karena manusia pasti berbuat dosa. Ya, istiqomah bukan berarti manusia itu sempurna sepanjang waktu, tidak. Pasti ada dosa yang dilakukan sehingga dia istaghfiru sebagaimana tadi dalam Al-Quran. Di antara doa yang disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya, itu maknanya aku memohon petunjuk dan kebenaran. As-sadat menurut Syekh Abdul Razak maknanya adalah antusibas sunnah, yaitu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat Islam. Juga Ibnu Rajab mengatakan bahwa hakikat istiqomah adalah isabah fi jami'il aqwal wal a'mal wal maqasid kalladhi yarmi ila ghardihi fayusibuhu, yaitu sadat berusaha benar dalam ucapan, perbuatan, dan niat. Sedangkan makna muqarabah adalah yusib ma yaqrubu minal gharad in lam yusibul gharad nafsahu, berusaha mengenai ya sasaran meskipun tidak tepat sasaran. Ini diantara kaidah-kaidah istiqamah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam kitabnya Qawaid fi Al-Istiqamah. Ya. Karena waktu yang singkat, saya kira kita cukupkan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu untuk menyempurnakan ya apa yang sudah kita bahas, karena di kitab ini Syekh Abdul Razak menyebutkan ada 10 kaidah fil istiqamah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan untuk melanjutkan ya, atau bisa tidak, atau ya mungkin ada kajian-kajian yang lain Ustadz, mudah-mudahan ya saling melengkapi pembahasan ini dengan pembahasan ya asatidzah yang lainnya. Kemudian segala yang benar maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kesalahan maka datangnya dari diri kami sendiri dan syaitan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan taufik dan hidayahnya. Kita memohon kepada Allah segala ampunannya, dan tentunya semoga Allah jadikan apa yang kita bahas ini sebagai murajaah, sebagai pengingat untuk kita masing-masing. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.